An Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali ajalin nasi syirkun wal ikhlasu ay yu'afikallahu minhuma. Diriwayatkan daripada Fudail ibn Iyad qala meninggalkan amal karena manusia itu syirik, tak boleh pula. Jadi kita tinggalkan salat sunat karena manusia, maksudnya takut karena dipuji-puji orang, tak boleh elok dah. Itu syirik itu. Tak boleh. Jadi kenapa ketika ditanya orang, kenapa engkau tak baca Quran? Biasanya engkau kan membaca Quran. Tak, saya sedang ramai orang malas. Tak boleh. Tak boleh itu. Syirik kata Imam Nawawi. Sampai ke tahap ini syirik dia. Wal ikhlas ayyu'afika ayyu'afikallahu minhuma. Jadi tarkul amal li ajalin nasu syirk. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu ayyu'afiyakallahu minhuma, bahwa disejahterakan atau dihindarkan akan kita oleh Allah daripada keduanya. Jadi tetap beramal tapi menjauhi pujian manusia, itu yang baru ikhlas. Tapi kalau kita tinggalkan beramal takut karena orang banyak, itu tak boleh. Ria, meninggalkan amal demi orang banyak adalah ria, dan beramal demi orang banyak adalah syirik. Itu dia. Sedangkan keikhlasan adalah bila Allah menyelamatkanmu daripada keduanya. Jadi kita tetap beramal tapi tidak mengharap daripada pujian manusia. An Sahl At-Tastari rahimahullahu taala qala nazara al-aqyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha an takuna harakatuhu wa sakanatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumadhijuhu syai' wala nafsun wala hawa wala dunya. Qala, kata Imam At-Tastari rahimahullah, pandangan orang-orang cerdas mengenai pentafsiran keikhlasan, dan mereka tidak menemukan selain ini. Apa itu? Bila mana gerak dan diamnya dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain adalah bagi Allah saja, tidak ada sesuatu apapun yang mencampuri baik nafsu, keinginan maupun dunia. Maksudnya setiap gerak dan diamnya, gerak dia, apapun yang ia kerjakan, diam dia, tidur, itu tetap untuk Allah, tidak ada yang lain. Berjalan karena Allah, keluar rumah karena Allah, cari rezeki karena Allah, duduk ke majlis ilmu karena Allah, tidak ada karena yang lain, tidak ada dicampuri dengan nafsu dan keinginan yang lain, maka orang itu sudah disebut dengan orang yang ikhlas. Memang berat ini. Apapun gerakannya cuma karena Allah saja. Ke masjid dia karena Allah, mana duduk di majlis ilmu karena Allah, musafir karena Allah, dan lain sebagainya. Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala la ta'malin nasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a wa la tu'ti lahum syai'a wa la takshif lahum syai'a. Qala, kata Imam As-Sari rahimahullahu ta'ala, ia berkata, janganlah engkau mengamalkan sesuatu karena orang banyak. Tak boleh kita mengamalkan karena orang banyak. Salat duha karena orang sedang ramai. Kalau orang tak ada, kita tak duha. Jangan engkau beramal karena orang banyak, tapi jangan engkau meninggalkan amalan pun karena orang banyak. Tak boleh pula. Jadi kata beliau di sini kan jelas itu. Jangan kamu beramal karena orang banyak, dan jangan kamu meninggalkan sesuatu karena mereka. Jangan pula. Jadi maksudnya bagaimana? Buat amalan, tapi tengok jangan karena mereka kita beramal. Begitu dia. Tetap nak kita berzikirkah, nak kita baca Qurankah, ramai yang betul tidaknya tidak ada menjadi masalah bagi kita. Tapi jangan karena orang ramai saja kita beribadah. Ketika orang tak ramai kita tak ibadah. Di sana bermasalahnya. Kita jarang baca Quran, jarang pegang Quran kita. Tapi ketika orang ramai di masjid itu, pegang Quran pula kita. Berarti kita pegang Quran karena orang ramai. Dan jangan kita meninggalkan sesuatu karena mereka. Kita sudah terbiasa dengan baca Quran, setiap saat baca Quran, setiap saat baca Quran. Tapi karena orang ramai kita tinggalkan bacaan Quran kita, juga tak boleh. Jadi maksudnya bagaimana? Jangan beramal ketika orang ramai saja, dan jangan meninggalkan amalan yang sudah terbiasa ketika orang sedang ramai. Itu bahaya juga itu.
Bahaya. Kita sedang berzikir, orang tahu kita setiap saat berzikir, setiap saat baca Quran, orang tahu kita. Ketika orang ramai itu kita tinggalkan bacaan ayat Quran, kita tinggalkan zikir. Tujuan apa? Supaya orang pun menganggap kita bahwa kita orang yang tawaduk. Nah, itu pun tak ikhlas itu. Benda si anu tu tawaduk, biasanya baca Quran no. Si anu tu mang tawaduk, biasanya berzikir itu, tapi di awak ramainya tinggalkan. Ya, perasaan kita saja. Akhirnya tawaduk anggapan diri kita, tapi pada hakikatnya sombong di hadapan Allah. Jadi ingat, beramal karena orang banyak tak boleh. Maksudnya ketika orang ramai itu saja kita beramal. Kalau tak orang ramai tak beramal, tak boleh. Meninggalkan amalan karena orang banyak juga tak boleh. Amalan yang mana? Amalan yang sudah istiqamah kita amalkan. Amalan yang sudah terbiasa kita amalkan, kemudian karena orang ramai kita tinggalkan amalan itu, juga tidak boleh. Wala tu'ti lahum syai'a, dan bila mana ia memberi, dan ia memberi sesuatu pun karena orang banyak. Wala tu'ti, dan tidak diberi lahum bagi mereka syai'a, akan sesuatu. Jadi jangan kita meninggalkan sesuatu karena mereka, jangan menutupi sesuatu karena mereka, dan jangan pula menyingkapi sesuatu karena mereka. Maksudnya jangan kita berpora, apa namanya ini bahasanya ini, menutupi. Maksudnya ketika ada sesuatu kita tidak mau menyampaikan kepada mereka karena orang ramai. Juga tak boleh. Ada informasi-informasi penting karena mereka ramai mah tak usahlah, semuanya nanti tahu, tak boleh juga. Tapi tak boleh pula kita membukakan aib seseorang kepada mereka, walaupun mereka itu dalam keadaan sedikit ataupun banyaknya. Susah ini, karena ini kaitannya kepada bab ikhlas. Biasanya kita terkena kita ni, ketika orang ramai kita ingin membuka sesuatu, karena seolah-olah kita dipuji oleh orang. Mak inyo aja yang tahu dah yang taruh yang banyak ku nya. Kan itu gaya nanti tu kan. Sebanyak ku awak inyo seorang yang tahunya. Padahal orang nak ada punya itu dah awak aja merasa. Mak banyak awak ku inyo yang tahu. Mak hebat ayahnya. Dan tak boleh pula menutupi sesuatu karena dikhawatirkan dipuji. Dia tahu tu, cuman yang nak niat menyabik ke awak dah, kata dia. Iyo pula kata diri kita. Berat ini. Ya Rabb. An Kushairi qala afdalus sidq istiwa'us sirri wal alan. Sebaik-baik daripada keikhlasan itu adalah sama antara sir wal ananian. Amalan yang tersembunyi dengan amalan yang nyata itu sama. Itulah orang daripada orang yang ikhlas. An Harith al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala qala as-sadiq huwa alladhi la yubali walau kharaja an kulli qadri lahu fi qulubil khalaiq min ajli salahu qalbih. Kata Imam Al-Kushairi kata Imam Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, qala, ia berkata, orang yang benar adalah orang yang tidak peduli walaupun ia keluar dari segala yang ditetapkan dalam hati manusia terhadapnya, demi kebaikan hatinya, dan tidak suka orang-orang mengetahui kebaikan amalnya sedikit pun, dan tidak membenci orang-orang bila mengamalkan amalan yang buruk. Jadi katanya orang yang benar, orang yang dia tak peduli apapun kata orang kepadanya, dia tak peduli. Nak buruklah pandangan orang ke dia, dia tak peduli. Nak baik pandangan orang ke dia, dia tak peduli. Tapi dia tetap menjalin hubungan dia kepada Allah. Dan dia tidak menginginkan orang mengetahui amalannya. Ini ada ini di daerah-daerah pinggiran-pinggiran kita. Orang ni wali-wali saleh lah. Dia tak peduli. Nak menusuk orang menusuk lah, nak kampanye orang kampanye lah, nak pilkada lah, nak pilkabe tak peduli dia. Ada beberapa tuntun guru kita di pelosok-pelosok. Di rumahnya tak ada TV, tak ada handphone. Di Mesir ada juga itu, di pelosok-pelosok Mesir. Memang orang-orang soleh. Handphone tak ada, jantannya pula kayaknya oleh WhatsApp nak tantu dia tu. Apa status tadi buyanya nak tantu dia tu. Tak ada, dia tak kenal Facebook, tak kenal WhatsApp, tak kenal Instagram. Di rumah tak ada TV, tak ada radio. Kadang lampu pun tak ada di rumah mereka. Saya ada di daerah Rahul, pernah berjumpa dengan orang. Memang orangnya betul-betul lillah saja. Dia tak peduli apapun komentar orang dengan dirinya, dia tak peduli. Amalan dia zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Kabarnya di Banten ada juga itu. Ada satu orang ulama, dia tak peduli. Ketika dia menginginkan sesuatu, ya dia belanja, kemudian dia balik ke markas dia, balik ke ma'had dia di rumah saja dengan zikir, dengan hafalan Qurannya. Orang-orang seperti ini menurut Imam Al-Muhasibi itulah orang yang paling jujur.
Dia tak peduli. Dan apabila dia mengetahui bahawa orang melakukan kejahatan atau maksiat dan dia tidak benci kepada orang itu, tapi benci dia kepada perangainya orang tadi. Jadi umpamanya dia berjumpa dengan orang yang setelah melakukan minuman keras, dia tak benci kepada orang itu. Ini ada ulama-ulama dulu yang pergi ceramahnya ke diskotik. Buya-buya dulu ada, kita baca tu dalam tarikh, pergi ceramahnya ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat orang melakukan maksiat, pergi ceramahnya. Tak tergoda dia, karena dia menganggap orang-orang yang ceramah itu ada orang-orang yang terkena maksiat itu orang-orang baik. Yang ia benci adalah perangai maksiat dia, yang minuman kerasnya itu yang dia benci, judinya itu yang dia benci. Tapi kalau orangnya tidak sama sekali dibenci. Itu dia. Jadi dia tidak peduli dengan manusia, dia tidak peduli cacian dan pujian manusia, dan apabila dia pun tidak benci kepada orang yang melakukan sesuatu perangai yang tak elok, akan tetapi dia benci kepada kelakuannya, amalan yang dia amalkan itu yang dia benci.